Kita telah belajar desain filter FIR dan metode optimal. Nah, pada video ini saya akan mengajarkan bagaimana kita menggunakan metode window untuk mendesain filter FIR. Nah, memang ini agak lebih panjang, lebih rumit, tapi saya yakin Anda akan bisa memahaminya. Nah, saya akan kembali mulai dari slide ini lagi. Jadi kita ingat bahwa kita bisa desain filter digital dua macam, yaitu dengan filter IIR, kita dapat transfer function, atau filter FIR, kita dapat impulse respon H, nilai-nilai H. Nah, sekarang ini tentang desain filter FIR, jadi kita akan mencari nilai H. Anda perlu ingat ini lagi. Nah, prinsip dari desain filter FIR dengan metode window adalah sebenarnya sederhana saja. Jadi seperti ini, misalnya ini adalah di domain waktu, ini adalah di domain frekuensi. Saya punya input sinyal XT, saya punya output YT, domain waktu gitu ya. Saya filter, ini nanti namanya HT, atau saya tulis di sini saja HT. Nah, kalau XT ini saya transformasi pakai Fourier transform, maka saya akan dapat X J omega, biasanya begitu ya. Y juga kalau saya transfer pakai Fourier transform, maka saya akan dapat Y J omega. Demikian juga H, kalau saya transfer pakai Fourier transform, maka saya akan dapat juga H J omega. Ini dalam domain waktu dan continue. Kalau misalnya ini saya rubah jadi sistem diskrit, maka ini bukan XT, tapi akan menjadi XN, begitu ya. XN, maka kalau saya transfer pakai FFT, sekarang pakai FFT karena sudah diskrit, ini akan jadi X besar K. Ini juga YT akan menjadi, YT kalau continue, YN, maka ini akan menjadi YK. Demikian juga sini, HT yang tadi continue akan menjadi HN. Kalau ditransfer pakai FFT akan menjadi HK. Jadi itu prinsipnya. Sistem domain waktu diskrit pakai N, domain frekuensi diskrit pakai K. Kita bisa transfer ke sini. Nah, ketika kita desain FIR, filter FIR, yang kita ingin cari adalah HN. Karena kita ingin cari HN, maka sesungguhnya caranya adalah untuk metode window ini, pertama kita buat HK-nya. Jadi saya buat HK seperti ini. Misalnya saya mau buat low pass filter, saya buat HK-nya. Setelah saya dapat HK, maka saya transfer balik ke sana. Saya pakai inverse FFT. Kalau HK saya inverse FFT, maka saya akan dapat HN. Kalau saya sudah dapat HN, maka sudah selesai. Proses filter saya sudah didesain dan selesai. Jadi itu prinsip dasar daripada desain filter FIR dengan metode window. Kita buat HK, setelah dapat HK, sesuai filter yang kita mau, kalau low pass seperti ini, high pass, dan sebagainya, kita inverse FFT, kita dapat HN, sudah selesai. Nah, tapi itu cerita singkatnya. Cerita panjangnya tentunya tidak sesederhana itu. Jadi ini gambar yang tadi, saya gambar, misalnya kita punya HK di sini, saya transfer ke sana pakai inverse FFT, saya dapat HN. Nah, saya ingin menggambarkan dengan gambar seperti ini. Ini tadi ya, ini HK saya gambar di sini. Nah, Anda ingat bahwa kalau diskrit, kita harus gambar ada bayangannya, ada muncul bayangannya di sini. Kalau misalnya sistem continue, maka bentuknya begini. Kita anggap sistem continue dulu, gitu ya. Jadi ini HK yang kita sudah punya, atau kalau masih dalam continue maka kita dapat HJ omega, begitu ya. Ini saya transfer dari domain frekuensi, transfer kembali ke domain waktu. Jadi di sini maka saya pakai inverse FFT, ini ya, inverse FFT. Maka saya akan dapat HT. Ini masih, kalau ini K jadi N, kalau ini J omega jadi T. Saya dapat HT seperti ini. Nah, Anda lihat bentuknya di sini. Ini sebenarnya bentuknya ini terus sampai tak berhingga ada, begitu ya. Setelah dapat HT, maka kita harus menemukan HN. Ada dua masalah. Pertama adalah ini karena panjangnya tak berhingga. Kita harus stop dia di satu tempat. Misalnya saya stop di sini. Ini salah satu langkah, saya stop. Yang kedua, saya tidak bisa ambil semuanya ini. Tapi saya harus ambil beberapa titik sampling saja, supaya saya punya N
0, N1, N2, N3, dan seterusnya. Jadi ada dua proses yang menjadi tidak ideal, yaitu pertama, saya harus potong dia, dan yang kedua, saya harus ambil titik-titik secara diskrit saja, secara samping saja. Ini akan menimbulkan masalah. Jadi, ketika saya potong apa yang saya lakukan, ini sama dengan istilahnya saya kalikan tadi, ini saya pakai simbol HT ya, atau di sini pakai HD. D itu ideal, jadi H ideal, jadi saya tulisnya agak besar, HDT, ini HDT. H ideal T yang ini, saya kalikan dengan window. Saya kalikan dengan window, maka nanti jadinya jadi begini. Ya, dia sudah terpotong di situ. Setelah saya kalikan dengan window, proses selanjutnya adalah yang sudah terpotong tadi, saya ambil beberapa titik samping tergantung orde berapa yang saya mau. Kalau saya orde 10, saya ambil 10 titik, orde 100, saya ambil 100 titik, dan sebagainya. Itu tahap yang ketiga. Tahap berikutnya adalah, yang ini nanti saya ketemu sebagai H0. Ini H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Yang di sini H-1, H-2, H-3, dan seterusnya. Problemnya adalah di filter digital tidak ada H yang indeksnya negatif. Maka caranya saya geser. Ini tadi H-1, Min-2, Min-3, Min-4, Min-5, Min-6, Min-7. Ini H-7. Saya jadikan dia, saya geser ke sini jadi H0. Dan seterusnya. Jadi saya geser untuk supaya kita mulai dari H0. Ini yang tadi H-6 jadi H1 dan seterusnya. Oke, itu proses secara garis besarnya. Nah, sekarang saya mau cerita lebih detail lagi. Apa akibatnya kalau kita kalikan dengan window seperti ini? Kalau saya punya H, T atau H ideal T, HDT seperti ini, kalau saya transfer lagi ke sana, pasti saya akan dapat filter yang sama seperti yang saya mau. Low pass filter. Tapi karena saya sudah potong seperti ini, maka hasilnya seperti apa? Hasilnya akan seperti itu. Jadi saya hapus dulu supaya kelihatan. Anda lihat sekarang, dia tidak bentuk kotak, tapi ada ripple di pass band, ada ripple di stop band. Ripple-ripple ini muncul karena apa? Karena saya berikan window. Dan ripple ini bisa sangat besar. Nah, disinilah letaknya keunikan dari metode window. Jadi kalau kita kasih window seperti ini, jadi ripple seperti itu. Gimana caranya kita menghilangkan ripple-ripple ini? Maka kita bisa punya beberapa pilihan window. Nah, Anda lihat di sini, ada 4 pilihan. Pilihan pertama window rektangular atau kotak ini, window rektangular yang ini. Kemudian ada humming window, ada Blackman window. Kira-kira bentuknya seperti apa? Anda lihat seperti ini. Jadi yang ini adalah window rektangular, yang ini tadi. Sedangkan humming window itu yang ini. Ya, kalau saya gambar di sini, saya pakai warna lain saja, mungkin seperti ini bentuknya. Ya, humming window seperti itu. Humming window yang ini. Jadi dia campuran rektangular dengan humming. Jadi agak naik sedikit begini baru dia lembut. Demikian juga Blackman window yang ini. Jadi pemilihan window akan berpengaruh pada ripple-ripple-nya makin kecil atau makin besar. Nah, Anda lihat di sini bagaimana. Kita coba lihat passband ripple. Jadi passband ripple itu yang ini ya. Yang ini passband ripple. Kalau rektangular, passband ripple-nya 0,7 desibel. Humming 0,05, humming 0,019, Blackman makin kecil. Jadi kalau kita ranking, rektangular ini passband ripple-nya paling jelek, paling besar ya. Humming mulai kecil, humming, Blackman paling bagus. Itu dari sisi passband ripple. Bagaimana dengan dari sisi stop band attenuation? Rektangular 21 dB, berarti dia dari passband tekan ke bawah sini cuma 21 desibel, kurang bagus. Humming 44 desibel, dia tekan lebih jauh lagi, ini jadi lebih kecil di sini. Jadi selisih ini jadi 44 desibel. Humming 53 desibel, Blackman 74 desibel. Berarti Blackman ini menekan jauh ke bawah, gitu ya. Jadi passband ripple-nya makin stop band attenuation-nya makin besar, berarti ripple di stop band-nya makin kecil.
Jadi kalau kita buat ranking, maka rektangular ini paling jelek, kemudian Blackman yang paling bagus. Ada masalah berikut lagi tentang masalah transition band. Transition bandnya itu apa? Transition band itu yang di sini, kemiringan ini. Anda tahu ya, jadi kalau saya gambar yang bagian sini saja, idealnya kan seperti ini. Tapi dalam kenyataan ada transition band. Makin lebar transition band, makin jelek, begitu ya. Nah, rektangular transition bandnya cuma 0,9. Ini penyebutnya sama semua ya. Hanning 3,1, Hamming 3,3, Blackman 5,5. Artinya rektangular itu transition bandnya kecil berarti bagus. Rektangular ini unggul dalam segi transition band. Hanning sudah lebih jelek, Hamming lebih jelek lagi, Blackman paling jelek. Jadi kalau kita ranking menurut transition band, rektangular pemenang. Kalau kita ranking menurut pass band ripple atau stop band attenuation, rektangular yang paling kalah, Blackman yang paling menang. Nah, ini akan kita pilih ketika kita mendesain filter kita. Nah, tentunya proses desain ini kelihatannya sangat rumit. Rumit sekali. Tapi metode yang dibuat sudah dikasih tabel yang lebih mudah. Kita tidak perlu gambar ini, terus transfer ke sini dan sebagainya. Kita sudah langsung diberi dalam bentuk tabel. Jadi sini tabel dari HD. Ini ya, tabel dari HD. Jadi kita langsung dibeli tabel ini. Kita langsung pilih HD-nya berapa. Kemudian kita pilih window-nya. Pilih dari sini. Sesudah kita pilih window-nya, maka kita kalikan HN adalah HD dikali window-nya. Sesudah dapat kita geser. Jadi prosesnya seperti itu saja. Saya akan tunjukkan dalam contoh supaya kita bisa lihat dengan lebih mudah. Ya, saya geser kotak-kotak tadi ke sebelah sini, mungkin agak kecil, tapi harapannya Anda bisa lihat. Oke, contohnya ya. Kita buat high pass filter, frekuensi sampling 8 kHz, cut off-nya 1,5 kg, transition band-nya 500 Hz, stop band attenuation diharapkan pokoknya lebih besar dari 50 desibel, pass band ripple-nya harus lebih kecil dari 0,1 desibel. Jadi kalau saya gambar, kira-kira begini ya. Ini ada di 1,5 kilo. Karena transitionnya 500, berarti ini lebarnya 500, berarti sini ada di 1 kilo. Ini filter yang kita akan buat. Oke, sekarang langkah pertama kita harus cari HD-nya berapa. Kita lihat ke tabel yang di sini. Karena dia high pass filter, maka kita ambil yang ini. Maka kita sudah dapat persamaan HD-nya. Persamaan HD-nya kita adalah untuk N sama dengan 0, kita pakai yang ini. 1 kurang 2 kali FC. Sedangkan untuk N yang selain 0, HD untuk N selain 0, kita pakai yang ini. Min 2 kali FC sinus N omega C per N omega C. Omega C itu apa? Omega C itu adalah 2 kali Pi kali FC. Oke, sudah? Nah, sekarang berapa FC yang kita pakai? Untuk desain dan metode window kita bukan pakai FC yang ini. Tapi FC yang kita pakai adalah titik yang ada di tengah-tengah antara transition band ini. Jadi titik yang ini. Jadi FC yang akan kita pakai adalah tengah-tengah sini adalah 1250 Hz. 1250 Hz. Tengah-tengah sini ya. Ini. Dan kita harus hitung normalisasi terhadap frekuensi samplingnya. Jadi FC kita adalah sesungguhnya ini dibagi frekuensi sampling dan dibagi 8 kilo. Jadi saya ketemu FC-nya 0,1563. Jadi itu FC yang akan saya masukkan di persamaan ini. Langkah berikutnya adalah kita mau menemukan W-nya, persamaan W-nya. Kalau kita sudah ketemu HD, in HD sudah kita ketemu ya. Sekarang kita harus ketemu W. Oke, window mana yang akan kita pilih? Sekarang kita lihat di sini. Kita mau pass band ripple lebih kecil dari 0,1. Kita lihat di sini pass band ripple. Kalau rektangular itu 0,7. Tidak masuk kriteria. Harus lebih kecil dari 0,1. Hanning 0,05. Oke, ini oke, ini oke.
Berarti kalau pakai kriteria passband ripple, Hanning, Hamming, dan Blackman oke. Sekarang kita pakai kriteria berikutnya. Stop band attenuation-nya harus lebih besar dari 50. Kita lihat di sini stop band attenuation, rektangular cuma 21, tidak memenuhi syarat. Hanning 44, ini harus 50, tidak. Berarti yang memenuhi syarat cuma Hamming atau Blackman. Jadi, kita harus memilih window kita, Hamming atau Blackman, terserah kita sekarang. Sudah dua-dua ini boleh kita pilih. Kalau saya lihat dari bentuk persamaannya, saya akan cenderung memilih Hamming saja. Lebih sederhana, lebih gampang kita proses. Oke, jadi saya memilih window Hamming. Tahap itu sudah selesai. Jadi kita sudah pilih yang ini, kita sudah ketemu HD, itu tahap pertama. Kita sudah ketemu WN-nya yang ini, persamaannya karena kita pilih Hamming. Pertanyaan berikut, saya masih harus menentukan berapa N-nya, berapa order dari filter ini. Oke, sekarang kita lihat transition band-nya. Transition band-nya ini ada 500 Hz. Transition band-nya 500 Hz. Tapi ini saya harus normalisasi dulu, saya bagi ke 8 kHz. Hasilnya berapa? 0,0625. Berarti transition-nya 0,0625. Maka saya ambil persamaan yang ini. 0,0625 ini harus sama dengan 3,3 dibagi N plus 1. Ini. Berarti N plus 1 sama 3,3 bagi 0,0625. Kalau saya hitung nanti, saya akan dapat N plus 1 sama dengan 52,8. Ya tentunya saya harus bulatkan ke angka yang lebih besar. Jadi saya bulatkan jadi 53. Karena N plus 1 sama 53 maka N sama dengan 52. Jadi filter saya harus buat orde 52. Dengan demikian saya sudah dapat persamaannya, HD-nya sudah dapat, WN-nya sudah dapat, saya sudah bisa hitung HN. Nah, di sini saya mulai hitung. Saya mulai hitung dari H0. Nah, Anda lihat persamaan ini H0-nya di sini, H1, H2, H3, dan seterusnya. Saya tidak perlu hitung semua. Karena H-1 akan sama dengan H1. H-2 akan sama dengan H2. H-3 akan sama dengan H3. Jadi saya hitung yang positif saja. Oke, saya mulai hitung dari H0. H0 saya hitung pakai rumus yang ini. 1 min 2 FC. 1 min 2 FC dikali ini persamaan daripada W-nya yang ini. 0,54 tambah 0,46 cos 2pi 0, 2pi, N-nya masih 0, bagi N tambah 1, 53. Kalau saya hitung, angkanya dapat yang ini. Kemudian saya hitung H1. H1 saya sudah tidak pakai yang ini lagi, karena ini cuma untuk khusus H0. H1 saya pakai yang ini. Jadi, min 2 kali FC sinus N kali omega C per N omega C kali, ini window-nya yang tadi. Yang ini ya. Kalau saya hitung, angkanya dapat yang ini. H2 sama juga, H3, H4, terus sampai H yang ke-26. Ingat kita hitung cuma yang setengahnya sebelah sini. Totalnya kan ada 53. 53 ada 1 di tengah, berarti ada sampai sini ada 26, sebelah sini ada 26. Gitu ya. Saya hitung sampai 26. Setelah saya dapat angka-angka ini, maka saya sudah bisa hitung yang negatifnya. Saya pindah ke sini. Saya hapus dulu supaya Anda bisa lihat. Oke, jadi ini H0 tadi. H0, H1, H2, H3, terus sampai H26. Ini sama dengan H-1, ini sama dengan H-2, dan seterusnya. Kita sudah selesai sampai langkah yang ke D ini. Sekarang tinggal langkah yang ke E kita geser. Berarti ini H-26 yang tadi ini. H-26 ini saya jadikan H0. Berarti ini jadi H0, ini H1, H2, dan seterusnya. Jadi Anda lihat kayak gini. H0, H1, H2, H3, H4, dan seterusnya sampai H yang ke-52. Selesai, proses desain kita sudah selesai. Saya akan tunjukkan bagaimana kalau kita melakukan ini di MATLAB atau di Octave. Oke, kalau di MATLAB atau di Octave, maka kita tentunya harus melakukan proses yang tadi untuk kita bisa dapat window-nya apa, ordernya berapa. Itu harus dilakukan secara manual. Setelah kita sudah selesai semua secara manual, kita pakai perintah vir1. Ini ordernya, kita pakai order 52, tadi N sama N 52. FC-nya, ingat ada di tengah-tengah transition band-nya 1250, dibagi
Nah, ini bukan bagi fs, tapi bagi setengah fs. Ingat kalau MATLAB dan Octave pakai setengah fs. High pass filter, kita tadi pakai window Hamming dengan panjang 53. N plus 1-nya 53. Kemudian kalau saya sudah enter, saya dapat H-nya. Saya kalau mau lihat H-nya agak panjang ya. Saya coba cek satu-satu aja. Misalnya saya mau coba cek yang ini. H0 ya. H0 itu, tapi kalau di MATLAB sama Octave tidak ada indeks 0. Jadi H0 di MATLAB Octave namanya H1. Saya coba H1. Ya ini. Min 3 kali 10 pangkat min 4. 0,00 ya. Ini 3 atau 4. Ada pembulatan beda sih. Coba kita cek yang di sini ya. H26 kalau di MATLAB atau Octave jadi H27. 0,6890. 0,6890 ya. Ada pembulatan. Coba kita lihat yang ini. Ini nanti kalau di MATLAB atau Octave jadi H28. Min 0,2634. Min 0,263. Ya, ada pembulatan 39. Oke, berarti kita sudah bisa menggunakan MATLAB atau Octave untuk mendesain ini. Kalau kita ingin cek apakah H yang kita buat itu sudah benar atau tidak, maka kita bisa pakai perintah yang dulu kita sudah pernah pakai. Ini FracSet, H-nya saya masukkan. 1 Anda ingat biasanya B, A, kalau FIR jadi H,1. 1000 titik, ini frekuensi samplingnya 8 kilo. Kemudian saya plot W, absolute H. Anda lihat hasilnya, filternya sudah sesuai yang kita mau. Cut off-nya ada di 1500 dan 1000 sudah jadi 0. Kalau kita lihat sebenarnya ada ripple di sini, walaupun tidak kelihatan. Kalau saya zoom, Anda lihat akan ada ripple sesuai dengan spek yang kita buat. Demikianlah cara kita mendesain filter FIR dengan metode Windows. Kalau Anda sudah dapat H, tentunya Anda sudah bisa pakai untuk memfilter sinyal-sinyal Anda.